Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut belajar kalkulus. Subbab hari ini adalah 5.3 volume benda putar, tapi metodenya adalah metode kulit tabung. Kemarin kita sudah belajar tentang metode cakram dan metode cincin. Jadi nggak hanya cakram dan cincin ya. Oke, jadi ada cara lain untuk menentukan volume dari suatu benda putar selain metode cakram dan metode cincin kemarin ya, yaitu metode, kita kasih nama metodenya adalah metode kulit tabung. Di beberapa persoalan tertentu metode kulit tabung ini lebih mudah digunakan daripada metode cakram atau cincin dalam menentukan volume suatu benda putar. Makanya kita perlu belajar tentang ini. Di sini kulit tabung itu didefinisikan sebagai kulit dari tabung. Kulit dari tabung atau silinder yang ya seperti ini ya. Jadi bukan benda pejalnya tetapi ininya. Nah, ininya. Bukan bendanya ini. Kalau pejalnya ini bukan kulit tabung. Nah, kalau di penjelasannya di sini volume dari kulit tabung ini adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah ini ya, R2 itu adalah yang besar ini, R1 adalah yang kecil di sini. Jadi ini adalah R2, ini adalah R1. Karena kan seolah-olah ini seperti tabung yang bolong ya, kayak di metode cakram yang kemarin, metode cincin ya. Cuma di sini kecil sekali delta X. Oke. Sehingga ini kita peroleh luas alasnya. Terus ini adalah bentuk sederhananya 2pi RH kali delta R. Kalau dulu kita mainan delta X, sekarang mainannya delta R ini ya. Delta R yang di sini. Selanjutnya kalau dilihat di gambar ini, di gambar kiri kita melakukan partisi atau mengiris-iris secara vertikal ya, secara vertikal ini diiris-iris secara vertikal itu maksudnya adalah yang ini. Dan kemudian kita puter ini terhadap sumbu Y, jadinya adalah seperti yang ini. Sehingga irisan-irisan vertikal ini akan menjadi kulit tabung. Oke lah, coba saya tunjukkan. Dengan appletnya adalah seperti ini. Kalau saya putar, ini sengaja setengah ya, saya buat setengah biar kelihatan penampangnya. Mana nggak bisa diputar? Iya, muter sendiri. Jadi penampang-penampang ini kalau saya putar itu akan menjadi kulit tabung ini. Ini saya pertebal biar enak lihatnya. Sebenarnya tipis gitu ya untuk partisinya yang banyak. Ini saya pertebal dulu. Jadi partisi yang di sini di 2 dimensi ini kalau di benda putarnya dia akan menjadi kulit tabung ini. Dari yang paling ini tinggi ini yang nomor 1 sampai yang paling akhir. Jadinya seperti itu ya. Partisi di sini menjadi kulit tabung di sana di R3-nya. Di 3 dimensinya di benda putarnya. Dengan cara ini, area ini kalau diputar akan jadi benda putar, sedangkan masing-masing partisinya akan menjadi suatu kulit tabung. Nah, untuk menentukan volume benda pejal, benda putar yang seperti ini, kita menghitung volumenya menggunakan volume masing-masing kulit tabung tadi. Ya, kulit tabungnya misalkan kita kasih nama delta V, kemudian ya standar ya dijumlahkan lalu diambil nilai limitnya, terus sehingga artinya diintegralkan, diambil limitnya itu ya. Metodenya jadi masih sama ya dengan integral. Waktu mencari luas masih sama dengan metode cakram dan metode cincin, yaitu iris, aproksimasi, integralkan. Oke, ini keterangannya ya, sebentar. Ini keterangannya, saya ganti pulpen.
delta V-nya adalah ini, berarti yang ini, kulit yang ini 2pi kali X dikali Fx dikali delta X. Menurut formula yang ini tadi ya, 2pi RH dikali delta R. Kalau di sini 2px Fx, karena ini jadi H, ini yang jadi R-nya. Kemudian ini yang menjadi delta R-nya tadi. Oh, delta R ini bukan delta R, harusnya delta X karena di sini menggunakan X. Jadi ya bolehlah kita sebut ini sebagai delta R, tetapi waktu di 2 dimensi ini kan delta X gitu ya. Jadi delta X bukan si delta R, nggak harus delta R. Di sini deltanya adalah delta X gitu ya. Delta X ya, delta R yang bisa kita tuliskan sebagai delta X, karena pada kenyataannya di sini delta R itu diperoleh dari delta X yang diputar gitu. Nggak bisa ngomong gitu juga ya, delta R itu adalah bilangan, delta X bilangan, masa bilangan diputar. Maksudnya yang di sini ini ya, panjangnya ini diperoleh dari si delta X yang ini, maksudnya begitu. Sehingga bisa kita tulis langsung dia sebagai begini. Delta X ini R-nya, ini adalah H-nya, ini 2pi yang tadi, terus ini delta X-nya. Sehingga V-nya secara keseluruhan adalah 2pi dikali integral tentu dari A sampai B, A sampai B. Kenapa kok dari A sampai B, kok nggak dari sini sampai situ gitu ya? Karena kita slice-nya, irisan-irisannya kita gerakkan dari A sampai B. Jadi di sini dari A sampai B, gitu gampangnya. Contoh yang pertama, daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan seperakar X, sumbu X sama dengan 1 dan X sama dengan 4, diputar terhadap sumbu Y. Jadi saya punya grafik 1 per akar X, kira-kira seperti ini. Batasnya adalah sumbu X sama dengan 1, itu berarti di sini kira-kira X sama dengan 4 di sini. Berarti daerah yang dimaksud adalah ini. Ini akan diputar terhadap sumbu Y. Kira-kira bagaimana hasilnya? Iya, ini terlalu kasar ya. Gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah seperakar X yang dimaksud tadi. Oke, dari sini kita peroleh delta V-nya adalah aproksimasi ya, 2pi R-nya adalah si X kali tingginya adalah Fx dikali delta X. Kalau mau digabungkan semuanya dari awal sampai akhir semuanya ditambahkan, maka ya dikasih sigma begitu. Sigma I dari 1 sampai N dari 2 pi X Fx dikali delta X. Atau kalau totalnya sigma berubah menjadi ini integral tentu, ini berarti dari 1 sampai 4, karena memang seperti itu. Oh ya, ini tadi belum ya. Ini sama dengan 2pi kali X dikali seperakar X, karena Fx-nya adalah itu, dikali delta X. Sehingga volumenya saya taruh di sini aja, volumenya adalah integral tentu ini 2pi, integral tentu dari 1 sampai 4 dari X kali seperakar X dx sama dengan siapa? 2pi, dan ini dari 1 sampai 4 X pangkat setengah dx. Kita bisa tulis dia sebagai 2pi dikali 2 per 3 X pangkat 3 per 2, batas bawah 1, batas atas 4. Ini adalah, ini saya sudah menghitung ya, 2 per 3 dikali 8, ini dikali, bukan 2. Oh iya, kalau 8-nya di kiri ambigu, kalau seperti ini tidak ambigu ya. Dikurangi 2 per 3 dikali 1, sama dengan adalah 28 pi per 3, atau kalau desimalnya sekitar 29,32 ini. Yang
yang diminta soal. Bentuknya adalah seperti ini. Oke. Contoh, suatu daerah dibatasi oleh garis ini dan itu diputar terhadap sumbu X sehingga dihasilkan suatu kerucut. Di sini, di contoh 2 ini, meskipun babnya adalah bab metode kulit tabung, saya akan membandingkan dua metode yang berbeda untuk menjawab contoh yang kedua ini, yaitu menggunakan metode cakram dan menggunakan metode kulit tabung. Menggunakan, jadi saya putar dulu. Kerucutnya kan seperti ini nggak diketahui, ini pokoknya H gitu ya, suatu nilai H. Kalau menggunakan metode cakram berarti seperti ini, saya mengiris-irisnya, jadi bentuknya adalah cakram. Oke, dan ini sebenarnya nggak harus begitu ya, ini segini pun juga boleh karena aproksimasi aja kok, jadi nggak harus bentuknya seperti kerucut terpancung begitu ya. Dari sini bisa kita iris, kemudian kita ya, delta X-nya adalah ini tadi, tingginya adalah untuk suatu X tertentu ya. Jadi di sini tingginya adalah R dibagi H dikali X. Dari mana? Dari soalnya bilang begitu ya. Soalnya bilang begitu, dan segini ini X, segini ini sampai ujung sini adalah H. Tingginya di sini adalah R per H dikali dengan X. Terus kemudian sekecil ini adalah delta X. Sehingga dari informasi ini kita peroleh potongan ini, potongan lempengan ini ya. Atau langsung saja wis. Langsung saja, nanti kalian cari sendiri ya, masing-masing satu persatunya, cara runutnya. Dia adalah pi R kuadrat per H kuadrat. Di sini dari 0 sampai H. Kenapa H? Karena ya memang dari 0 sampai H saya menggerakkan lempengan ini. Dari 0 sampai H, hanya di sini. Dari X kuadrat dikali dx, X kuadrat dx. Ya. Kemudian ini sama dengan pi R kuadrat per H kuadrat. Di sini X pangkat 3 per 3. Ini dari 0 sampai H. Ini sama dengan pi R kuadrat H pangkat 3 per 3 H kuadrat. Atau sama dengan sepertiga pi R kuadrat H. Sepertiga pi R kuadrat T. Nah itu kan rumusnya volume kerucut loh, sama. Dengan menggunakan metode ini ternyata kita bisa menemukan volume dari kerucut dengan tinggi H. Alasnya, jari-jarinya adalah R. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang berbeda, yaitu menggunakan metode kulit tabung. Ini sama begini ya, di sini sama bentuknya seperti ini, cuman saya ngirisnya sekarang tidak vertikal tapi horizontal seperti ini, sehingga yang terbentuk adalah kulit tabung. Oke, kulit tabung ini, atau kita lihat dulu lah di sininya. Ini adalah delta Y, karena ini saya anggap ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi di sini adalah, ini kurung kurawal bukan 3 ya. Ini lebarnya adalah delta Y, kemudian dari sini ke sini mengikuti yang tadi, berarti dia adalah H dikurangi H per R dikali Y. Dari mana H-nya? Hanya dari sini sampai sini. Kalau hanya H per R dikali Y, ya itu dari sini ke sini nanti. Ya padahal yang kita inginkan yang daerah sini. Jadi H dikurangi, ini segini tuh H. H dikurangi H per R dikali dengan Y. Yang ini tadi persamaannya adalah, saya hapus dulu. Yang ini tadi persamaannya adalah X sama dengan H per R dikali Y. Persamaannya tadi seperti itu. Dari sini kita bisa membangun suatu ini kulit tabung. Kalau kulit tabung ini kita
Ini mengikuti yang tadi ya, jadi nggak satu persatu saya tunjukkan. Delta V aproksimasi dia adalah 2 pi y pi malah bertanya, H dikurangi H per R kali Y, delta Y. Delta Y, iya Y, ini delta Y ya, di sini delta Y, didapat dari sini ini tadi. Sedangkan kalau saya jumlahkan semuanya dikasih sigma, atau kalau dikasih integralnya atau V-nya adalah integral digerakkan dari berapa sampai berapa. Digerakkan dari berapa sampai berapa kira-kira? Dari 0 sampai R untuk yang metode ini. Kenapa? Karena tadi ya saya gerakkan dari 0 sampai R. Ya, dari 0 sampai R ininya loh, saya gerakkan dari 0 sampai R. Ya, tergantung ini, makanya di integral tentunya dia dari 0 sampai R. 2 pi y H dikurangi H per R. Y dy. Ya, ini jawabannya. Atau kalau mau spesifik menjawab pertanyaan yang ada di soal tadi, oke saya hapus, enggak apa-apa. V-nya saya tulis ulang dari 0 sampai R, 2 pi y dikali H dikurangi H per R dikali Y, ini dy. Ini sama dengan, sebentar ini saya turunkan dulu biar hilang di sana, enggak apa-apa. Bisa kita panggil kalau kita butuhkan. Ini adalah 2 pi H, ini bisa keluar dikali ini dari 0 sampai R, Y dikurangi 1 per R, Y kuadrat. Per R nggak bisa keluar ya, karena di sini dia nggak punya. dy sama dengan 2 pi H, yang ini kita integralkan dari 0 sampai R. Ini hasil integral tak tentunya adalah Y kuadrat per 2, atau integral tak tentu maksud saya anti turunan, dikurangi Y pangkat 3 per 3R. Ini adalah 2 pi H dikali R kuadrat per 2 dikurangi R kuadrat per 3. Siapa ini? Ini adalah 1/3 pi R kuadrat H. Tuh sama, dan merupakan volume dari kerucut dengan tinggi R, jari-jari alasnya adalah H. Jadi kita menggunakan dua metode yang berbeda, hasilnya sama. Ya memang harusnya hasilnya sama ya. Kalau hasilnya berbeda, sama sekali berbeda gitu, berarti ada salah satu metode yang salah. Karena nggak mungkin dua perhitungan menghasilkan nilai yang berbeda, tapi dua-duanya benar. Untuk kasus ini. Oke, hapus. Jangan dulu disimpan dulu ya. Yang tadi belum disimpan. Oke deh, enggak apa-apa. Contoh yang ketiga, contoh lagi, enggak apa-apa, semangat. Tentukan volume suatu benda pejal yang diperoleh dengan cara memutar daerah di kuadran pertama yang berada di antara parabola Y sama dengan X kuadrat dan parabola min X kuadrat ditambah 2 terhadap sumbu Y. Kalau ini ditulis berarti Y kuadrat itu begini. Terus min X kuadrat itu berarti ke bawah dinaikkan 2 berarti begini. Nah, berarti begini nanti bentuknya. Tinggal di sininya berapa. Yang ini yang bisa memenuhi dia adalah 1. Karena 1 kuadrat sama dengan 2 dikurangi 1 kuadrat. Oh iya, berarti ini 1. Kita kira kalau ini saya putar terhadap sumbu Y, dia akan jadi bagaimana ya bentuknya? Oke, kita lihat saja. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Saya putar mana ini? Jadinya begini. Nah, bentuknya begitu. Kalau saya buka sedikit biar kita tahu cara yang terbaik kalau horizontal. Kalau untuk mengidentifikasi ini sebaiknya pakai cara apa ya? Kalau ketemu grafik yang seperti ini, pikirkan dulu cocoknya dia horizontal atau vertikal irisannya. Kalau horizontal, berarti dia nanti akan menjadi, kalau saya putar ke sini, dia akan menjadi metode cincin. Kalau vertikal begini, kalau saya putar, dia jadi kulit tabung seperti itu ya. Jadi tergantung kondisi. Kalau dalam kasus ini vertikal
ini horizontal begini dia akan jadi metode cakram karena nggak bolong ya. Kita tadi sebut cincin karena cakram yang bolong. Sedangkan tapi ada masalah kalau ini pakai yang horizontal karena harus membagi dua kasus. Terus ini seperti ini, tapi enggak apa-apa sih dibagi jadi dua kasus. Wong ini kan juga volumenya sama. Jadi enggak apa-apa pakai irisan horizontal, tetapi harus mengkonversi Y sama dengan sesuatu ini menjadi suatu fungsi X sama dengan sesuatu atau persamaan X sama dengan sesuatu. Oke, karena kita babnya kulit tabung, enggak apa-apa lah kita bahas kulit tabung saja. Jadi slicingnya, ngirisnya kita ngiris vertikal, besarkan biar tambah cakep. Oke. Dari sini ini nanti akan saya gerakkan dari sini sampai sana. Berarti integral tentunya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 1. 0 di sini, 1 di sana. Karena ini tadi saya gerakkan dari 0 sampai 1. Nah, gitu ya. Cara mengidentifikasi batas atas, batas bawahnya integral. Oke, kalau ini saya taruh di sini jadi segini, kok warna kuning. Segini ini adalah delta X. Terus kemudian tingginya ini adalah 2 dikurangi X kuadrat, yaitu yang atas ini, dikurangi yang bawah ini, dikurangi X kuadrat. Ini tadi titik 1,1 ya, sudah diketahui dari ini. Irisan dari ini dengan itu kan gampang saja toh. 2 min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi 2X kuadrat sama dengan 2, X kuadrat sama dengan 1. Jadi pilihannya adalah min 1 atau 1. Cuman karena dia di kanannya titik 0 ini pasti ya 1. Jadinya 1,1. Oke, setelah kita identifikasi cukup nggak? Ini delta X. Terus berarti tingginya ini adalah 2 dikurangi X kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, sudah cukup ini untuk kita gerakkan dari 0 sampai, jadi segini ini adalah X-nya segitu ya. Sehingga lempengan ini delta V volumenya gitu ya adalah 2px dikali 2 dikurangi X kuadrat dikurangi X kuadrat. Sengaja ya biar tahu ini asalnya dari mana, dikali delta X. Oke, saya berharap ini nggak perlu dijelaskan ya karena tadi sudah diulang-ulang sering. Ini dari mana, nanti coba dicari, kalau misalkan mentok ya silakan diskusikan. Kita integralkan dari 0 sampai 1, alasannya karena tadi saya gerakkan dari 0 sampai 1 ya, lempengan-lempengannya dari 2px 2 dikurangi 2x kuadrat, ini langsung saya sederhanakan begini, dikali terus terakhirnya dx. 2px 2 dikurangi 2x kuadrat dx, jadi delta x jadi x. Yang ini tadi hasilnya ada sumnya jadi integral. Oke, spesifik ke soal. Kita jawab soal, kita turunkan dia dulu ya. Nurunkannya yang proporsional. Kita turunkan dia gini. Pinggirkan dulu lah. Nggak apa-apa dia muter-muter, nggak apa-apa. Tapi muternya jadi ke sana, jadi kepotong tuh. Oke, kita pinggirkan dia. Ini sama dengan 4pi integral dari 0 sampai 1 x dikurangi x pangkat 3 dx sama dengan, kalau kita tulis di sini 4x, ini adalah anti turunannya x kuadrat per 2 dikurangi x pangkat 4 per 4, batas bawahnya 0, batas atasnya 1, ini sama dengan 4pi, ini 4pi bukan 4x, setengah dikurangi 1/4 sama dengan siapa? Ya pi itu kurang lebih 3,1415 sekian. Ini jawabannya. Sekarang akan kita buat gabungan-gabungannya ya. Ini kayaknya contoh paling terakhir, satu contoh tapi jawabannya ada 4.
Tentukan integral untuk menghitung volume pada benda putar, volume benda putar jika daerah R seperti yang ditunjukkan gambar itu diputar terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan -1 dan garis X sama dengan 4. Oke, satu persatu. Itu terhadap sumbu X dulu ya. Jadi ini saya putar terhadap sumbu X. Jadinya adalah seperti ini. Saya besarkan biar enak dilihatnya. Oke, jadinya seperti itu kalau saya putar terhadap sumbu X. Sekarang bagaimana dengan volumenya dia? Ini sengaja disajikan begini ya soal ini karena ya biar kita pinter membayangkan kira-kira cocoknya kalau kondisinya seperti ini bagaimana. Sekalian mengetes kira-kira bayangan kalian sudah sama seperti simulasi atau animasi yang saya buat ini apa belum gitu. Oke, dari sini kalau saya buka, berarti nanti integralnya dari berapa sampai berapa. Lihat dulu irisannya. Irisannya ini saya hentikan dulu. Stop. Saya gerakkan dari mana sampai mana? Oh, dari 0 sampai 3. Berarti nanti integralnya, integral tentunya dari 0 sampai 3. Sekarang kita lihat ini. Metodenya adalah metode cakram. Karena dia diputar di sumbu X ya, jadi nggak bolong. Nggak pakai metode cincin, pakai metode cakram saja. Di sini mungkin saya agak cepat sedikit saja dibandingkan dengan yang tadi karena banyak mengulang-mengulangnya. Lempengan ini volumenya adalah pi dikali 3 ditambah 2x dikurangi x kuadrat, yaitu fungsinya tadi. Ini dikuadratkan karena ini r-nya ya, pi r kuadrat dikali tingginya tabung adalah delta X gitu. Atau volumenya, volume keseluruhannya ini adalah ya tinggal kita ngopi dari atas tadi. Ini dari 0 sampai 3 sudah saya sampaikan kenapa kok 0 sampai 3. 3 ditambah 2x dikurangi x kuadrat dikuadratkan delta X menjadi dx. Jadi ini jawabannya untuk yang soal nomor yang 4A ya, ini jawabannya. Karena kalau kita tahu di sini X, di sini tingginya adalah 3 ditambah 2x dikurangi x kuadrat itu ya, yang fungsinya itu. Kemudian yang segini itu delta X. Selanjutnya diputar sumbu Y. Diputar sumbu Y. Kira-kira bentuknya seperti apa? Simpan dulu. Selanjutnya adalah ini, kita putar terhadap sumbu Y. Jadinya seperti ini. Daerah yang sama kita putar terhadap sumbu Y. Kira-kira yang cocok vertikal atau horizontal? Vertikal kayaknya masa depan cerah. Kalau horizontal nanti ada masalah besar di sini ya, kalau misalkan penampangnya horizontal begini. Oke, jadi kita putuskan dia vertikal. Cuman kalau dia vertikal jadi apa? Kalau modelnya seperti ini dia berarti menjadi kulit tabung. Oke, terus nanti kalau ada integral tentu digerakkan dari berapa sampai berapa? Ya tergantung lempengannya. Ini saya gerakkan dari mana ini? Dari 0 sampai 3. Oh iya, berarti dari 0 sampai 3. Nah, tanpa saya menjelaskan sangat detail, di sini saya jelaskan ini delta X sama di sininya X, di sini tingginya adalah tadi ya 3 ditambah 2x kurangi x kuadrat, sehingga lempengan dari ini adalah kira-kira volumenya adalah 2πx dikali 3 ditambah 2x dikurangi x kuadrat dikali delta X. Dan integral tentunya yang mewakili itu adalah V-nya adalah 2π integral tentu dari 0 sampai 3. Dari X dikali 3 ditambah 2x dikurangi x kuadrat dx. Dari mana? Saya harap kalian tahu ya cara mencarinya gimana. Ini sudah seperti dijelaskan tadi. Itu untuk yang B. Hapus saja. Kita ganti ke yang C.
Kita ganti yang soal yang C. Yang C tadi soalnya apa? Diputar di garis Y sama dengan -1. Y sama dengan -1 itu mana? Sama dengan -1 itu ini ya. Yang di sini ini. Kira-kira bentuknya seperti apa? Set. Ternyata bentuknya dia adalah seperti ini. Loh. Oh, kepencet itu. Agak sini sedikit. Nah, dia bentuknya adalah seperti ini. Ada bolongnya karena dia diputar di garis Y sama dengan -1 ini. Oke, sehingga kalau kita buka penampangnya biar bisa dicari. Nanti kalau ada integral digerakkan dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 3. Oke, di sini lempengannya adalah ini agak cepet-cepetan ini modelnya ini. Ini adalah delta X sama ini adalah fungsinya tadi, nggak usah saya tulis. Kemudian yang di sini segitu adalah X-nya, sehingga diperoleh delta V itu kira-kira adalah Pi dikali 4 ditambah 2X dikurangi X kuadrat. Kenapa kok ada itunya? Karena ingat di sini ada radius yang kecil, di sini ada radius yang besar ya. Nah, nggak saya jelaskan secara detail. Yang ini dikuadratkan lagi dikurangi 1 kuadrat. Nah, dikurangi 1 kuadratnya karena radiusnya 1 itu. Dikali delta X sehingga diperoleh si V-nya adalah integral dari siapa sampai siapa? 0 sampai 3 dari ini Pi-nya boleh saya taruh di depan. Ini 4 ditambah 2X dikurangi X kuadrat dikuadratkan dikurangi 1 dikuadratkan itu tetap 1. Biar dia menyingkir dulu. Kemudian yang ininya dx. Ini adalah jawabannya. Oke, sederhana ya. Hapus, langsung hapus saja biar bisa pindah ke soal selanjutnya. Soal yang D. Yang D itu ketika dia diputar di garis X sama dengan 4. X sama dengan 4 itu ini. Yang warnanya ada garis putus-putus hijau. Kira-kira jadi bagaimana ya? Jadinya adalah seperti ini. Jadinya adalah seperti ini. Saya buka biar kelihatan di sini penampangnya. Di sini adalah delta X segini ini. Kemudian segitu itu adalah X. Tingginya ini adalah sama kayak tadi. Tulis berulang-ulang enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Ini yang terakhir aja kok. 3 ditambah 2X dikurangi X kuadrat. Apalagi yang diperlukan? Oke, sudah cukup. Delta V-nya adalah 2Pi 4 dikurangi X. Yang ini 3 ditambah 2X dikurangi X kuadrat delta X. Kemudian si V-nya adalah ini 2Pi bukan 25. Ini dari 0 sampai 3 dari 2Pi 4 dikurangi X di X kok X 3 ditambah 2X dikurangi X kuadrat dx. Ini jawabannya. Sehingga kalau mau ini dipakai untuk mencari suatu nilai ya, dia hasilnya adalah 2Pi dari 0 sampai 3 4 dikurangi X 3 ditambah 2X X kuadrat. Ini sama dengan saya langsung saja ya, nanti kalian cari sendiri. 99/2 Pi atau kira-kira sekitar 155 lebih dikit. Oke, itu menjawab semuanya. Alhamdulillah selesai untuk bab 5.3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.